Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau berterima kasih karena udah nge-subscribe sampai 18 subscriber. Untuk merayakannya aku bakalan membuat Draw My Life. So di sini aku nggak pinter gambar, tapi ya enjoy aja sama videonya. Let's get started. Oke, jadi dulu aku itu lahir pada tanggal 22 Mei 2008. Nah, dulu itu aku adalah bayi yang ceria banget, pakai banget dah. Dan dulu aku lahir di salah satu rumah sakit, aku nggak tahu namanya apa, yang jelas rumah sakit tentara atau disingkat RST. Dan lanjut aja kita beranjak ke masa 3 tahunku. 3 tahun itu aku dulu orangnya ceria banget, seperti gambarnya ini. Aku sering banget ketawa, aku sering banget ngobrol, atau aku sering banget bercanda. Aku pun sering banget digendong orang. Orang gemes banget loh ya sama aku. Dulu pada saat aku berusia 5 tahun, aku dimasukkan atau didaftarkan mamaku di TK Al-Fatah. Dulu itu Islami banget ya. Jadi nggak ada yang non-Islam, jadi semuanya Islam. Dulu aku sering banget, setiap hari malah ya, aku tuh nggak ada yang kenalan sama aku, dan banyak banget orang yang asing. Guys, kalau aku bilang asing bukan artinya orang-orang itu tuh sebenarnya orang yang dari luar Inggris. No way, tidak mungkin ya. Tapi mereka tuh orang asing aku bilang karena ya mereka, aku nggak tahu gitu, aku nggak pernah ngeliat mereka. Dan dulu itu, ini aku dan mamaku yang aku garisin. Mamaku sering mendampingi aku karena takut aku malu atau gimana. Jadi langsung aja kita beranjak ke masa SD. SD kelas 1 itu aku masih di Al-Fatah ya guys. Karena aku belum pindah, aku masih di situ. Aku tetap, waktu itu aku ngeliat orang yang gak aku kenal, yang maksudnya belum aku kenalan dengan mereka. Tapi aku udah santai aja karena dulu pas TK aku udah mulai tahu ngapain kita nangis atau malu gitu kan. Dan dulu itu aku nggak didampingi guru karena aku langsung didampingi mamaku aja. Seperti ini. Oke, jadi dulu aku pas pertama kali masuk di kelas 1 SD itu, aku ketemu sama salah satu orang yang namanya Rania. Dulu kita udah menjadi BFF dulu loh ya. Dan pada saat di tengah-tengah mau naik semester 2 gitu, 2 semester atau semester 2, aku dimasukkan atau aku dilarikan ke salah satu rumah sakit di Ambon juga, tepatnya sama di RST pada saat aku lahir. Dokter pun nanya kenapa Ica bisa dilarikan ke rumah sakit. Dia bayi yang ceria, dia nggak perlu kayak gini. Dan mamaku bilang nggak tahu kenapa dia tiba-tiba demam. Aku dulu demam nggak terlalu tinggi, tapi ya lumayan sih buat sedih atau aku nggak ceria lagi. Aku sedih di infus, aku sedih nggak bisa sekolah, aku sedih nggak ketemu temen-temen, aku sedih juga nggak ketemu Rania. Aku berharap dan aku sering banget mimpi pada saat aku tidur, aku bisa dijenguk oleh Rania dan guruku. Aku nganggep mereka akan jenguk. Ternyata setelah seminggu atau beberapa hari gitu, Rania dan guruku ketok pintu. Ada seseorang yang ngetok pintu. Mamaku membuka dan ternyata itu si Rania dan guruku. Aku seneng banget. Aku yang tadinya berbaring di tempat tidur gitu kan ya. Gimana sih, gini kali ya. Aku berbaring di tempat tidur, langsung aku seneng. Muka aku yang tadinya aku cemberut kayak gini doang, aku tiba-tiba langsung kayak seneng banget guys. Bener-bener dulu aku seneng banget pas aku ketemu si Rania. Seperti ini mukaku, yang tadinya kayak gini tiba-tiba jadi kayak gini. Dan aku sedihnya setelah aku sembuh, Rania tiba-tiba pindah dari sekolah. Dia ingin ke Makassar. Sebenarnya dia nggak mau ninggalin aku pun nggak mau ditinggalin dia. Tapi gimana ya, dia itu ikut mama dan papahnya. Jadi dulu tuh aku sedih banget setelah si Rania pergi bersama mama dan papahnya karena dia udah ninggalin aku. Sebenarnya nggak ninggalin sampai artinya dia udah meninggal.
bukan artinya dia itu udah meninggal gitu ya. Bukan. Dia ninggalin aku karena dia mama dan papanya tugas di Makassar. Memang dia juga orang Makassar, tapi tenang karena sampai sekarang pun dia masih chattingan sama aku gitu, atau SMS atau bersosialisasi. Aku gak tahu apa sih. Yang jelas setelah kelas 2 itu aku gak tahu kenapa aku sering banget mikirin Rania. Sampai akhirnya pun ada salah satu teman di kelas 3 yang bernama Amara. Dia tuh anak baru dari Surabaya dan dia mempunyai sahabat yang bernama Ayu. Ayu itu udah lama ya di kelas kita. Dulu pada saat mereka menjadi sahabat, sebenarnya sekarang sih si Amara itu sama si Ayu sampai sekarang pun setiap aku ngelihat mereka berdua istirahat jalan sambil beli-beli gitu ke kantin, aku sering banget nginget Rania. Aku sedih banget setelah Rania itu pergi. Jadi ya udah, aku tetap bermain kok sama teman-teman yang lain. Ya tapi aku nggak seperti dulu. Aku sering banget jutek. Dulu pas ada Rania, aku sering banget gitu nyombongin orang gara-gara aku udah punya temen yang bener-bener dekat. Tapi sekarang aku sadar bahwa ngapain aku jutek ke orang lain. Karena dulu itu aku diajak main sama orang-orang tapi aku nggak mau gitu. Tanya sama salah satu temanku yang namanya Namira. Kalian bisa tanya, dulu itu mereka sering banget mau main sama aku dan si Rania, ya kan? Tapi aku sama Rania itu nolak mereka karena aku nggak mau gitu, persahabatan kita terganggu cuman gara-gara itu. Ternyata yang nggak ada salahnya gitu. Dan sekarang aku baru sadar bahwa aku nggak perlu jutek sama orang lain, apalagi cuman gara-gara sahabat atau sesuatu orang yang bikin aku kehilangan kesadaranku. Dan sekarang now aku udah nggak percaya lagi sama kesadaranku akan hilang begitu saja, akan pergi. Enggak mungkin. Sekarang aku kalau mau melakukan sesuatu, aku mau tolak atau terima, aku harus mikir dulu. Jadi supaya aku nggak kehilangan kesadaranku lagi, atau aku harus mikir gitu. Dulu tuh aku nggak mikir. Jadi dulu kalau aku mau mikir, ada sesuatu yang ganjil gitu di pikiranku. Tapi sekarang aku tetap maksa untuk mikir walaupun ada sesuatu yang mengganggu. Jadi segini aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Tunggu video Draw My Life selanjutnya pas udah 20 subscriber. Bye-bye. Di like karena ini susah payah banget guys. Aku susah untuk gambar. Dan nggak tahu itu berantakan. Dadah.